Pernah nggak sih Anda berdiri di depan lemari pakaian, menatap deretan baju yang tergantung di sana, dan tiba-tiba merasa kalau semua itu bukan cuma kain? Ada sebuah cerita yang tersimpan di setiap potongnya. Mungkin kemeja favorit yang warnanya sudah sedikit pudar, itu saksi bisu dari hari-hari terbaik Anda. Atau mungkin gaun yang jarang dipakai, itu menyimpan harapan untuk sebuah momen istimewa. Setiap pilihan kita di pagi hari adalah sebaris kalimat dalam narasi besar tentang siapa diri kita. Nah, di antara semua pilihan itu, ada satu busana yang kisahnya luar biasa kaya. Begitu berlapis, tapi seringkali kita hanya melihat permukaannya saja. Hijab. Kita melihatnya di mana-mana. Di jalanan yang ramai, di lini masa media sosial kita, bahkan mungkin di pantulan cermin kita sendiri. Ia terasa begitu akrab, tapi ceritanya jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih rumit dari yang kita bayangkan. Gimana ceritanya sehelai penutup kepala bisa menjadi saksi peradaban, arena pertarungan ideologi, sekaligus kanvas ekspresi personal yang paling intim? Hari ini, yuk kita coba buka lembaran kisah itu bersama-sama. Coba deh sekarang, rasakan sejenak tekstur pakaian yang lagi Anda kenakan. Apa yang ia bisikan tentang Anda hari ini? Apakah ia bercerita tentang kebutuhan akan kenyamanan di tengah hari yang super sibuk? Atau jangan-jangan ia adalah semacam zirah, sebuah lapisan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan di depan mata? Pakaian itu adalah bahasa pertama kita loh, sebuah dialog tanpa kata yang kita mulai bahkan sebelum kita sempat menyapa. Ia bisa jadi penanda suasana hati, jejak sebuah kenangan manis, dan kadang sebuah pernyataan tegas tentang siapa diri kita atau bahkan ingin menjadi siapa kita di masa depan. Pertanyaan ini, kisah apa sih yang diceritakan oleh pakaian kita, adalah kunci untuk membuka sebuah pemahaman yang lebih dalam. Karena kalau sepotong kaos oblong saja bisa menyimpan begitu banyak cerita, coba bayangkan betapa kaya dan luar biasanya narasi yang tersimpan dalam sehelai kain yang telah melintasi ribuan tahun sejarah manusia. Untuk benar-benar bisa memahami jiwa dari sehelai hijab, kita nggak bisa memulainya dari hiruk-pikuk dunia modern. Nggak bisa. Kita harus sejenak melepaskan semua label yang menempel erat padanya hari ini. Label politik, label fashion, bahkan untuk sementara label agama sekalipun. Yuk kita lakukan sebuah perjalanan mundur, kembali ke sebuah lanskap di mana kain penutup kepala bukanlah sebuah pernyataan sikap, melainkan sebuah kebutuhan yang lahir dari dialog paling purba antara manusia dan alamnya. Di sanalah, di tengah hamparan gurun yang luas dan denyut peradaban kuno yang magis, kita akan menemukan akar ceritanya yang paling murni. Jauh sebelum kitab suci diturunkan, jauh sebelum ideologi-ideologi besar yang kita kenal sekarang terbentuk, manusia hidup dalam dekapan alam yang jujur aja tak kenal kompromi. Coba bayangkan sejenak, Anda adalah seorang pedagang di jalur sutra, atau seorang gembala di tengah padang pasir Arabia. Matahari di atas kepala Anda, itu bukan cuma cahaya hangat, tapi bola api raksasa yang menyengat tanpa ampun. Angin bukan sekedar sepoi-sepoi yang menyejukkan, tapi pusaran debu dan pasir yang bisa membutakan mata. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, sehelai kain yang dililitkan di kepala bukanlah pilihan gaya, bukan soal estetika, tapi murni sebuah alat untuk bertahan hidup. Ia adalah perisai cerdas, sebuah teknologi sederhana untuk melawan sengatan panas dan badai pasir. Inilah titik nol dari segalanya, sebuah solusi yang sangat pragmatis yang lahir dari kearifan manusia dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, pada awalnya fungsinya sangatlah jujur, sangat sederhana, perlindungan. Titik. Tapi manusia kan makhluk yang gemar memberi makna. Kita nggak pernah membiarkan sebuah benda hanya menjadi benda. Secara alami, secara perlahan tapi pasti, kita mulai memberinya arti. Kain yang tadinya hanya tameng dari debu, pelan-pelan menjadi sebuah penanda. Cara lilitannya, warnanya yang khas, atau bahkan jenis bahannya mulai bisa berbicara. Oh, dia pasti dari suku Anu. Lihat, dia adalah seorang perempuan terhormat yang sudah menikah. Sepertinya dia sedang dalam perjalanan suci. Tanpa perlu diucapkan, kain di kepala menjadi bagian dari etiket sosial, semacam kartu identitas visual yang membantu kita menavigasi interaksi yang kompleks dalam sebuah komunitas. Dari sekedar fungsi, ia berevolusi menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya. Dan di tengah-tengah dunia yang sudah punya tata cara dan tradisi berpakaiannya sendiri inilah, sebuah kekuatan baru hadir. Islam tidak turun ke dalam sebuah ruang hampa budaya. Ia tiba di sebuah masyarakat di mana praktik menutup kepala sudah menjadi pemandangan yang wajar dengan makna-maknanya yang sudah ada dan ditahami bersama. Nah, alih-alih menghapus atau mengganti total tradisi itu, Islam melakukan sesuatu yang jauh lebih menarik, jauh lebih elegan. Ia merangkul kebiasaan yang sudah ada itu, lalu memberinya sebuah dimensi yang sama sekali baru, sebuah jiwa yang lebih dalam. Dari sinilah perjalanan hijab yang kita kenal sekarang ini benar-benar dimulai. Inilah titik yang begitu memukau.
Kalau sebelumnya orang menutup kepala karena, ya begitulah aturannya, atau karena cuacanya panas sekali, Islam datang dan menawarkan sebuah mengapa yang transenden. Tiba-tiba, tindakan sederhana melilitkan kain ini diresapi dengan nilai-nilai etis yang sangat mendalam. Ada konsep kesopanan atau haya, ada semangat menjaga kehormatan diri atau iffah, dan ada gagasan tentang privasi. Sehelai kain yang tadinya melindungi tubuh dari terik matahari, kini juga menjadi sebuah metafora indah untuk melindungi ruang batin seseorang, menjaga martabat diri dari pandangan yang tidak semestinya. Ia bertransformasi dari sekedar objek fungsional menjadi sebuah praktik yang sadar, sebuah pilihan yang punya tujuan spiritual. Penting banget untuk kita memahami hal ini. Pada masa-masa awalnya, makna hijab itu sangatlah personal, sangat intim. Ia adalah tentang bagaimana seorang perempuan menegosiasikan kehadirannya di dunia, menciptakan sebuah batas yang nyaman antara kehidupannya yang privat dan interaksinya di ruang publik yang lebih luas. Ini bukan tentang seragam, sama sekali bukan tentang simbol politik yang kaku dan seragam. Maknanya saat itu jauh lebih cair, lebih organik, dan sangat terikat pada konteks kehidupan individu yang mengenakannya. Ia lebih berfungsi sebagai alat untuk menjaga martabat, bukan bendera untuk dikibarkan dalam sebuah pertarungan ideologi. Tapi sejarah, seperti aliran sungai, tidak pernah berhenti di satu titik. Seiring ajaran Islam menyebar melintasi benua, dari gurun pasir Afrika yang eksotis hingga kepulauan subur di Asia Tenggara, hijab pun ikut dalam perjalanan epik tersebut. Namun yang menarik, ia tidak datang sebagai sebuah cetak biru yang kaku, yang harus ditiru sama persis dimanapun ia berada. Sebaliknya, ia datang sebagai sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah nilai. Dan layaknya tamu yang sopan, ia berdialog dengan tuan rumah, ia belajar dari kearifan budaya lokal, dan pada akhirnya, ia menyatu dalam sebuah harmoni yang indah dan sangat beragam. Dan disinilah kita bisa melihat betapa luas dan dinamisnya hijab. Di Afrika Utara, nilai kesopanan Islam bertemu dengan kekayaan tradisi tenun suku Berber yang penuh warna dan pola geometris yang rumit, melahirkan gaya yang unik dan memukau. Kalau kita bergeser ke Asia Selatan, ia tidak menggantikan, melainkan justru melengkapi keanggunan busana sari atau shalwar kames menjadi selendang tambahan yang menyatu dengan begitu harmonis. Lalu di rumah kita di Asia Tenggara, ia berpadu dengan keindahan kain batik dan kemewahan songket menjadi bagian tak terpisahkan dari busana adat yang sudah ada selama berabad-abad. Ini adalah bukti paling nyata bahwa tidak pernah ada satu bentuk hijab yang paling benar. Sejak awal perjalanannya, ekspresinya selalu kaya, selalu beragam, dan selalu menjadi cerminan indah dari pertemuan antara iman dan budaya lokal. Namun, ketenangan dalam keberagaman ini sayangnya tidak bertahan selamanya. Roda zaman terus berputar dan panggung dunia mulai didominasi oleh kekuatan-kekuatan baru yang datang dari barat. Ada kolonialisme, ada modernisasi, dan ada cara pandang dunia yang serba terukur dan materialistis. Arus perubahan ini begitu kuat, begitu dahsyat, dan ia membawa serta tantangan-tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Hijab, yang selama ini hidup dengan tenang di ranah personal dan kultural, tiba-tiba didorong ke tengah panggung politik global yang silau dan penuh pertarungan. Disinilah sebuah titik balik yang tragis sekaligus krusial terjadi dalam ceritanya. Sehelai kain yang tadinya terasa ringan, yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari, kini mulai dibebani dengan makna-makna yang sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia dipaksa untuk mewakili sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Bagi sebagian penguasa kolonial, ia dilihat sebagai simbol keterbelakangan yang harus diberadabkan atau disingkirkan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang merasa identitasnya terancam, ia justru menjadi tameng terakhir, sebuah simbol perlawanan dan penegasan jati diri yang menolak untuk tunduk. Ia tidak lagi diizinkan untuk menjadi sekedar kain. Pergeseran ini begitu fundamental, begitu mendasar. Coba bayangkan seperti ini. Jika nenek Anda mungkin mengenakan penutup kepala karena itu adalah bagian alami dari budayanya, seperti halnya ia memasak resep warisan keluarga tanpa banyak bertanya, kini cucunya mungkin memilih mengenakannya sebagai sebuah keputusan yang sangat sadar dan penuh pertimbangan. Di satu sisi, ia bisa menjadi sebuah manifesto politik, sebuah perlawanan diam terhadap hegemoni budaya barat. Di sisi lain, ia menjadi penegasan kembali akan iman di tengah gempuran sekularisme. Maknanya meluas, dari ruang privat yang intim ke arena publik yang riuh, dari praktik kultural yang diwariskan turun-temurun menjadi bendera identitas yang dipilih secara sadar. Dan sampailah kita di sini, di masa kita sekarang. Abad ke-21, sebuah era di mana batasan antara yang sakral dan yang profan, antara iman dan gaya menjadi begitu tipis, begitu kabur.
Hijab kini berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat ramai, di mana lalu lintasnya dikendalikan oleh algoritma media sosial, tren fashion global yang berubah setiap musim, dan suara-suara jutaan perempuan yang ini mendefinisikan identitas mereka dengan cara mereka sendiri. Di sini, transformasinya terjadi bukan lagi dalam hitungan abad, tapi mungkin dalam sekejap mata, dalam satu unggahan foto. Ini mungkin adalah pertanyaan paling penting di zaman kita. Ketika hijab muncul dengan megah di panggung peragaan busana Paris, ketika para hijabista menjadi ikon gaya dengan jutaan pengikut di Instagram, apa sih yang sebenarnya terjadi pada jiwa dari sehelai kain ini? Apakah ini sebuah evolusi yang luar biasa, di mana perempuan beriman akhirnya menemukan ruang untuk berekspresi secara kreatif dan modern tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang mereka pegang? Ataukah ini justru sebuah jebakan kapitalisme yang manis, sebuah proses komodifikasi di mana makna spiritual yang dalam berisiko tergantikan oleh label harga dan tekanan untuk selalu tampil Instagramable? Kenyataannya, jawabannya nggak pernah sesederhana itu. Ini adalah sebuah pedang bermata dua yang tajam di kedua sisinya. Di satu sisi, kita nggak bisa pungkiri bahwa industri fashion dan media sosial telah membuka pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Hijab menjadi kanvas kreativitas tanpa batas, memungkinkan ekspresi diri yang kaya warna, dan membangun jembatan solidaritas yang kuat bagi komunitas perempuan muslim di seluruh dunia. Namun, di sisi lainnya, bayang-bayang komersialisasi selalu mengintai. Ketika nilai diubah menjadi barang dagangan, ada risiko yang sangat nyata. Tekanan untuk terus mengikuti tren terbaru bisa menggeser fokus dari sebuah perjalanan batin yang personal menjadi perlombaan untuk mendapatkan validasi eksternal. Ini adalah dilema yang sangat nyata dan dihadapi setiap hari. Karena itulah, jika kita bertanya pada 10 perempuan hari ini apa arti hijab bagi mereka, kita mungkin akan mendapatkan 10 jawaban yang sangat berbeda. Dan semuanya valid. Bagi seorang seniman, hijabnya bisa jadi medium ekspresi kreatifnya. Bagi seorang aktivis, ia adalah simbol identitas dan perlawanannya. Bagi seorang ibu muda, ia mungkin adalah cara untuk terhubung dengan warisan neneknya. Dan bagi seorang pencari spiritual, ia adalah pengingat konstan akan perjalanan batinnya. Tidak ada lagi satu makna yang dominan, karena maknanya tidak lagi ditentukan oleh teks atau tradisi semata, tapi oleh kisah hidup, niat di dalam hati, dan pengalaman setiap individu yang memakainya. Jadi, setelah kita menelusuri jejaknya yang panjang dan berliku ini, dari sebuah perisai melawan debu gurun, menjadi bingkai etika yang luhur, lalu menjadi bendera perlawanan, hingga kini menjadi kanvas gaya kontemporer, kita sampai pada satu kesimpulan yang rasanya tak terhindarkan. Untuk benar-benar bisa memahaminya, kita harus melatih mata kita untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Kita harus belajar untuk melihat, menembus helai kain itu sendiri. Memaksakan satu definisi tunggal pada hijab, entah itu label negatif seperti simbol penindasan atau label positif seperti satu-satunya tanda kesalehan, adalah sebuah tindakan yang sebenarnya mengabaikan seluruh kekayaan sejarahnya yang luar biasa. Itu sama saja seperti kita melihat sebuah sungai yang besar dan deras, lalu kita bersikeras bahwa sungai itu hanyalah setetes air. Sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa sifat sejati hijab adalah cair, dinamis, dan selalu berdialog dengan zamannya. Kemampuannya untuk terus beradaptasi dan menyerap makna barulah yang membuatnya tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Dan mungkin inilah esensi dari semua perjalanan kita hari ini. Mungkin kita selama ini terlalu sibuk melihat keluar, menilai warnanya, gayanya, atau cara lilitannya, sampai kita lupa untuk melihat ke dalam. Intinya bukanlah pada keseragaman tampilan luar, melainkan pada kesadaran dan nilai-nilai apa yang menjadi fondasi dari pilihan itu. Ketika kita bisa menggeser fokus kita ke sana, dari luar ke dalam, sesuatu yang ajaib terjadi. Penghakiman yang kaku berubah menjadi penghargaan, perdebatan yang sengit berganti menjadi dialog yang tulus. Kita berhenti melihat pakaian, dan kita mulai melihat manusia di baliknya. Dan kita pun kembali ke titik awal perjalanan kita. Di depan cermin, di depan lemari, setiap pakaian adalah sebuah cerita. Setelah menyelami perjalanan hijab yang begitu kaya dan kompleks ini, mungkin sekarang kita bisa melihat dunia di sekitar kita dengan mata yang sedikit berbeda. Kita bisa belajar untuk menahan diri dari kesimpulan yang terburu-buru, dan sebaliknya, memilih untuk bertanya, kira-kira kisah apa ya yang sedang ia ceritakan hari ini? Jadi pertanyaannya bukan hanya cerita apa yang kita pilih untuk kita kenakan pada diri kita sendiri, tapi yang jauh lebih penting, cerita apa yang kita pilih untuk kita lihat dan kita hargai pada diri orang lain. Pilihan itu, pilihan yang penuh empati dan pengertian, ada di tangan kita setiap hari.